ini secara istimewa kita akan masuk ke dalam bulan Maria, bulan di mana kita semuanya semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus memberikan bundanya yang terkasih kepada kita supaya menjadi ibu kita, menjadi mama kita. Kita percaya juga dalam minggu Prapaskah ketiga ini penyertaan Bunda Maria begitu luar biasa, dan peran Bunda Maria di peristiwa kebangkitan Tuhan sampai nanti kenaikannya serta juga turunnya Roh Kudus atau Pentakosta atas para rasul juga sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita semua, kalian adik-adik, diajak oleh Tuhan untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa meminta rahmat dari Tuhan dan memohon kepada ibu kita yang di surga, mama kita di surga, Bunda Maria. Pasti Bunda Maria menyertai kita, menyertai dan menemani setiap langkah-langkah hidup kita. Percayalah, Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu ada bagi kalian. Mari kita ikuti semuanya proses hari ini dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan berkat Tuhan selalu ada. Halo, sebelum memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Aku Anak Katolik. 1, 2, 3. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang Maha Kasih. Puji dan syukur kami ucapkan atas segala berkat yang kami terima pagi ini. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu. Semoga kami dapat sungguh-sungguh mengikuti pertemuan biak pada bulan Maria ini dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniaikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet seanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Diakon Adit. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan pertama di bulan apa ini? Ada yang tahu? Ya, bulan Mei berarti adalah bulan bulan Maria ya. Bunda Maria, bunda kita, bunda gereja yang selalu menyayangi kita dan melindungi kita. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mencoba untuk mengalami bagaimana kisah Bunda Maria ya, diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Ya, Maria menerima anugerah kasih, tugas dan tanggung jawab. Wih, betapa berat ya tugas dan tanggung jawab Bunda Maria. Mau untuk ya ini, menerima Tuhan Yesus, kemudian membesarkan Tuhan Yesus. Tapi betapa luar biasa Bunda Maria kita. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bunda Maria yang menerima kabar dari malaikat Tuhan. Nah, ini dia. Ini ada Bunda Maria. Kemudian di sini ada malaikat Gabriel ya, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang tiba-tiba ke rumah Bunda Maria, kemudian membawa kabar gembira, yakni sebuah kabar apa? Ya, kabar bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, ini kejadiannya berada di mana? Di Nazaret. Lalu Bunda Maria itu sebetulnya adalah seorang perawan yang bertunangan dengan Santo siapa? Santo Yusuf, benar. Saat malaikat masuk ke rumah Bunda Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, jadi ini dia gambarnya. Bunda Maria pada saat itu sangat terkejut. Kemudian dia bingung. Ya, ini dia bertanya ke dalam hati, apa ya maksud malaikat itu ya? Arti salam itu apa? Kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yesus. Lalu Yesus yang dilahirkan akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ia akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Wow, jadi Maria ini akan mengandung Tuhan. Lalu Bunda Maria menerima semua itu di dalam hatinya dan berkata, awalnya memang Bunda Maria ragu, tetapi ia percaya pada Tuhan 100% kemudian ya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, adik-adik semua, kita bisa memetik apa dari cerita barusan? Bahwa ternyata Bunda Maria adalah bunda yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Allah. Dia mendengarkan sabda Tuhan yang begitu
besar, begitu mencengangkan, tapi dia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan Allah. Maka dari itu bunda kita bisa disebut sebagai Bunda Ekaristi, Bunda Tuhan. Bunda Ekaristi karena Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus yang mengadakan Ekaristi. Kemudian sikap Bunda Maria yang luar biasa adalah menerima kabar sukacita. Ia menerima, tidak menolak. Ia percaya 100% kepada Tuhan. Kemudian ketaatan Bunda Maria kita lihat, dia tidak menyangkal, tidak menyanggah, tidak minta memberi waktu. Besok saja ya Tuhan saya menjawab, atau 1 minggu lagi ya Tuhan. Tidak, tetapi Maria langsung, baiklah, aku mau. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataanmu. Wah, lihat betapa luar biasanya ya Bunda Maria taat kepada Allah. Dan bagaimana sikap kita seharusnya? Seperti Bunda Maria, kita juga harus tetap setia mendengarkan Allah, kemudian mau menerima anugerah kasih, mau menerima juga tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah pada kita dengan hati yang gembira, penuh syukur ya. Jangan lupa. Maka adik-adik, jangan lupa untuk selalu setia mendengarkan sabda Tuhan dan percaya kepada pertolongan Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan pendalaman ya adik-adik. Yang pertama, siapa yang menerima kabar gembira dari Allah? Yang kedua, siapa yang datang kepada Bunda Maria? Malaikat siapa? Ayo. Ketiga, apa yang dikatakan malaikat kepada Bunda Maria? Lalu yang keempat, siapakah anak yang dikandung oleh Bunda Maria? Nah, pasti mudah kan? Kalau tidak tahu jawabannya, bisa minta tolong mama atau papa atau memutar kembali video ini. Sekian dan terima kasih. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Selamat memasuki bulan Maria. Nah, hari ini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu tema yang berjudul Salam Bagimu Maria. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Kau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan mengajak adik-adik mewarnai dengan spidol dengan menggunakan trik garis-garis dan kotak-kotak. Mari kita menggunakan bahan-bahan spidol, materi, kertas lipat yang berwarna-warni, lem, pita, dan gunting. Mari kita mewarna dengan teknik arsip.
Ini ya adik-adik yang sudah jadi. Mari kita lem pada sisi satunya. Seperti ini ya adik, sudah menyambung. Mari kita beri lem pada sisi-sisi yang kosong ini ya. Kita tempelkan. Ini sudah jadi adik-adik, sudah membingkai gambar. Mari kita gunting pitanya ya adik-adik. Kita lem pada sisi baliknya ya adik-adik. Kita sudah jadi adik-adik, bisa ditempelkan menjadi figur. Aktivitas untuk adik-adik kelas kecil sudah jadi. Kita membuat aktivitas untuk kelas besar. Bahan-bahannya kertas materi, kertas lipat KA ambil biru, merah, kuning, dan lem. Mari kita memberikan lem pada selendangnya Bunda Maria. Kertas lipat warna biru kita robek kecil-kecil dan ditempelkan di sini. Ini adalah kolase ya adik-adik. Ini hasil kolasenya. Adik-adik, kolase sudah selesai. Mari di sampingnya kita baca lagi. Di sini tertulis, anugerah kasih yang Tuhan berikan padaku adalah. Adik-adik bisa menulisnya di sini. Lalu pertanyaan yang kedua, tugas dan tanggung jawab yang aku terima. Adik-adik bisa menulisnya juga di sini. Demikian ya adik-adik, aktivitas kelas kecil dan kelas besar sudah dibuat. Jangan lupa di rumah adik-adik juga membuatnya. Bye-bye. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Baik adik-adik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, hari ini kami belajar bersama Bunda Maria yang menerima anugerah kasih, tugas dan tanggung jawab melalui ketaatan Bunda Maria yang menerima tugas yang Engkau berikan dengan penuh kerendahan hati
ketaatan, penuh sukacita, kemuliaan dan pujian, dan menanggapi atas pemberitahuan dari malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Semoga kami belajar mendengarkan, merenungkan, menaati, dan melaksanakan kehendak Bapamu di surga dengan semakin rendah hati dan penuh semangat akan kebangkitan Putramu Yesus Kristus. Buatlah kami lebih rajin berdoa, rajin belajar, menurut perintah orang tua, juga guru di sekolah, lebih peduli baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik. Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan bagaimana Bunda Maria yang sangat dicintai Allah menerima kabar dari malaikat Gabriel. Nah, karena Bunda Maria juga taat dan setia mendengarkan sabda Tuhan, maka diakon ingin mengutus adik-adik untuk selalu mendengarkan pembacaan sabda dan homili Romo dalam perayaan Ekaristi ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan, bacaan pertama, bacaan kedua, lalu bacaan Injil, dan juga homili Romo. Jadi dengarkan baik-baik ya adik-adik. Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik semua senantiasa dilindungi dan diberkati dalam usahanya untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.